Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dari Ibu. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang klasifikasi usaha retail berdasarkan tipe kepemilikannya. Yang pertama adalah independent retail firm atau pengecer yang beroperasi secara independen dan tanpa adanya afiliasi atau penggabungan modal atau penggabungan modalnya milik sendiri. Contoh di sini adalah contohnya warung Wong Deso. Dia ini tidak berafiliasi dengan orang lain atau tidak menggabungkan modalnya dengan orang lain. Atau contoh lagi misalnya Saung Rawa Lele. Mungkin pernah tahu Saung Rawa Lele, dia itu independen. Dia tidak berafiliasi atau tidak menggabungkan modalnya dengan orang lain. Dia berdiri sendiri. Itu yang dimaksud dengan independent retail firm. Selanjutnya adalah franchise. Adalah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan yang berkaitan dengan merek, standar kualitas, kemasan produk. Jadi franchise ini adalah kerjasama dengan orang yang ingin menjual produk tetapi menggunakan merek, standar kualitas, dan kemasan dari produk tersebut. Contohnya Alfamart. Alfamart ini bisa dimiliki oleh orang lain, franchise dengan pemilik Alfamart. Jadi beli mereknya tapi menjual sendiri. Kemudian contoh lain lagi 7-Eleven, Pizza Hut, KFC, McD, AW, Burger King. Ini bagian dari franchise juga yang dimana mereka membeli hak paten atau nama daripada merek ini. Contoh lainnya adalah Sabana Fried Chicken. Sabana Fried Chicken, seorang yang membeli nama merek yang berkaitan dengan nama produk daripada orang lain. Jadi membeli hak. Yang selanjutnya corporate chain adalah toko pengecer yang memiliki lebih dari satu gerai dan dimiliki oleh perusahaan yang sama dan produk yang saling berkaitan di bidang manajemennya. Jadi corporate chain itu memiliki gerai lebih dari satu. Contohnya Ramayana. Ramayana memiliki beberapa gerai, contohnya ada di Cengkareng, ada di daerah Rawamangun, ada di daerah Bogor. Kemudian selanjutnya contoh lain lagi adalah Transmart. Transmart ini juga ada di berbagai tempat di wilayah lain. Contohnya lagi adalah Hero. Hero tidak hanya ada di satu tempat, tetapi dia ada di berbagai tempat. Itu hubungannya dengan corporate chain. Selanjutnya, klasifikasi usaha retail berdasarkan struktur operasional. Outlet adalah toko atau tempat penjualan hanya menjual barang-barang yang merupakan satu produk tertentu, misalnya produk baju dengan merek tertentu atau produk sepatu dengan merek tertentu. Misalkan contoh toko atau outlet sepatu bata. Jadi di situ hanya menjual sepatu bata saja. Atau contohnya outlet menjual sepatu Buceri, dia hanya menjual merek Buceri saja. Atau misalnya baju, hanya menjual merek baju Polo saja. Jadi itu namanya outlet atau toko. Kemudian dibagi menjadi dua bagian, retail dengan satu outlet. Retail dengan satu outlet ini dia hanya buka satu cabang saja. Contohnya toko Alas Indah. Toko Alas Indah ini hanya punya satu tempat, di mana toko Alas Indah ini dia hanya menjual sepatu, khusus sepatu saja. Jadi retail dengan satu outlet. Kemudian yang kedua adalah retail dengan banyak outlet. Retail dengan banyak outlet adalah dia memiliki berbagai toko
ada di berbagai tempat toko, kemudian di dalam tokonya itu memiliki berbagai macam produk barang. Contohnya ada baju anak-anak, baju orang dewasa, baju remaja, baju laki-laki, baju perempuan, dan sebagainya. Itu dibilang dengan retail dengan banyak outlet. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.